Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syakur. Yang nikmat Allah enggak bakalan bisa kita ukur, baik oleh seorang insinyur maupun tukang gali sumur, lebih-lebih tukang gali kubur. Karena nikmat Allah begitu banyak yang diberikan kepada kita, sejak kita tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat yang paling termulia serta teristimewa buat kita semua, yaitu nikmat iman wal Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini sama-sama kita bisa beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan pada siang hari ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari mimbar masjid ini saya berwasiat, wabil khusus buat diri saya pribadi dan umumnya kepada para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal yang dapat menyelamatkan kita di alam dunia, sekaligus eskalator tangga jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagian dari cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan menggunakan pada jalan yang semestinya. Dengan mengingat-ingat dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini merupakan cerminan dan manifestasi di antara tanda sifat-sifat yang utama bagi muslim yang baik. Sungguh banyak nikmat karunia Allah yang telah sampai kepada kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia. Di mana saja kita berada, Allah selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Mulai dari bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung, udara yang kita hirup, dan air yang kita minum, makanan yang kita makan, benda-benda yang kita pakai, yang kita pergunakan sehari-hari, langsung atau tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja, diketahui maupun tidak diketahui, itu merupakan nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita mulai saat ini dan seterusnya apabila kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bertalian dengan nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya ini, andai kata komputer-komputer hasil produksi manusia di saat ini, di kurun-kurun modern ini, kita paparkan dari barat sampai ke timur,
dari ufuk utara sampai ke selatan, dari Maroko sampai Maroke, tentu kita tidak akan mampu dan mencatat dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, walaupun air laut kita jadikan tinta yang sekian banyaknya, semua batang-batang kayu, dahan dan sekaligus rantingnya kita jadikan pena untuk mencatat, untuk menghitung nikmat Allah, maka belumlah dapat terhitung jumlah nikmat Allah yang kita pergunakan setiap hari, mulai sejak matahari terbit, terbenam sampai terbit lagi. Memang Allah maha benar di dalam segala firman-Nya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya karena banyaknya nikmat Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Andai kata kita ingin menghitung nikmat Allah satu persatu, mengenai macam-macam nikmat Allah, salah satunya yang kita masukkan ke dalam perut ini melalui kerongkongan saja kita sulit menghitungnya, bahkan kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah yang lainnya. Oleh karena itu, memang tidak dapat disangkal lagi betapa banyak kejadian orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar nikmat di tengah masyarakat kita, orang yang beruntung memperoleh nikmat karunia Allah yang selalu Allah sudah berikan umur dan kesehatan, yang sudah mempunyai bumbungan kekayaan, yang mempunyai pangkat dan jabatan, hidup serba mewah, lalu terpesona dengan keduniaan dan akhirnya diseret ke dalam dunia ke lembah kenistaan. Lupa orang itu akan nikmat sehatnya, lupa orang itu akan kebenaran, lupa kepada diri sendiri, lupa siapa dia, siapa pemberi nikmat karunia-Nya. Kalau sudah lupa ibadah, punya harta sudah tidak mau didaya gunakan untuk kebaikan, selanjutnya kemana orang itu selanjutnya di dunia yang fana ini? Itulah contoh kufur nikmat. Di samping pula kita sering menyaksikan orang yang kaya jatuh miskin, yang berpangkat jatuh ke bawah, yang sehat jatuh yang sakit, yang pintar pun terkadang otaknya jadi beku, lupa ilmu-ilmu yang didapat untuk mengamalkannya. Apalagi kalau tidak seizin Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ini semua karena kesombongan atas nikmat yang Allah berikan. Karena itu pergunakan kesehatan, pergunakan harta benda yang kita dapat, kita pergunakan umur kita ya saat ini agar kita ingat kepada Allah dan tidak sombong kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita punya semuanya, kesehatan kita ada, Allah kasih kita rezeki, pangkat sudah ada, apakah kegembiraan yang ada pada diri kita ini di hati saudara-saudara yang mulia, para pegawai, para guru, para pedagang, para buruh, para supir dan lain-lain? Mungkin mereka lupa akan keuntungan yang didapati saban hari, ataupun mereka lupa akan gajinya setiap bulan. Yang ada di situ hak-hak orang lain untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Memang Allah menjadikan semua yang ada di atas bumi ini, semua yang ada di atas dunia ini untuk manusia. Tinggal manusia saja yang mau memanfaatkannya, kecuali sebagian kecil saja yang dilarang oleh Allah. Karena di samping sebagai ujian, juga karena ada mudarat dalam pemanfaatannya. Dari segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung ini, sudahkah kita bertafakur? Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita memuji kepada Allah di hadapan yang Maha Pemurah? Kalau memang sudah syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat Allah pun akan bertambah. Kalau memang belum, ini pertanda bahwa kita akan merugi nikmatnya baik di dunia, apalagi nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ijta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan
sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kamu berterima kasih kepada Allah, niscaya akan kami tambah nikmatku untukmu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, untuk lebih bersyukur kepada Allah, marilah kita perhatikan perkara-perkara yang lazim terjadi sehari-hari dan hampir tidak menjadi perhatian lagi oleh kita. Yang pertama, benih yang ditebarkan, kemudian benih itu tumbuh, kemudian berbunga dan berbuah. Ini dianggap biasa, manusia tinggal memetik, manusia tinggal memanjatnya. Tapi ingat pertanyaan Allah, tidakkah kamu lihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan ataukah kami? Kalau Tuhan menghendaki, niscaya Allah jadikan dia kering dan hancur, kemudian kamu tercenggang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hujan yang turun dari langit kita anggap sebagai kejadian dan barang rutin saja. Manusia tinggal minum, manusia tinggal menikmatinya. Tetapi ingatlah pertanyaan Allah, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan air hujan itu asin. Kalau setiap hujan airnya asin, bagaimana pula terhadap barang-barang yang lain? Mengapa kamu tidak bersyukur? Apa ra'aitumul ma'ul ladzi tasrabun antum anzaltumuhu minal mudni am nahnu munzilun? Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ingatlah wahai para hadirin sekalian, banyak tugas-tugas dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap keluarga, terhadap masyarakat yang perlu kita pikirkan dan perlu kita kerjakan. Yang umur Anda 20, yang umur Anda 30, 40 dan seterusnya, sudahkah kita beribadah kepada Allah dengan baik, berhubungan dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, mendidik anak kita untuk berakhlak dengan baik? Karena kini kita tinggal berapa tahunkah atau berapa jam lagikah kita meninggalkan dunia ini? Lantas bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikarunia ini? Marilah kita gunakan sisa umur kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan kita bergaul dengan berakhlak yang mulia terhadap orang lain, yang merupakan fundamental pribadi manusia seutuhnya. Konon katanya, kalau harta benda yang hilang, tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau kesehatan yang hilang, memang ada yang hilang. Tapi kalau ibadah, kalau ilmu dan akhlak yang hilang, maka hilanglah semuanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Anda sekarang bukan Anda tahun yang lalu. Kita sudah melewati 1 tahun. Seorang muslim harus betul-betul muslim yang bermanfaat bagi masyarakat lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan senantiasa kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mengarungi tahun baru ini, termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kepada Allah, dan kemudahan kita mati dalam beriman dan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ala tabi'ina wa ala tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khajalal muslimin waj'al baldatana hajihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kullas shay'in hajjahaluna ya Allah la yafal alaik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.